Perkenalkan, nama saya Keila Geraldine. Kali ini saya akan mengangkat studi kasus unjuk rasa buruh besar-besaran pada 6 Februari 2025 di depan gedung DPR RI. Posisi buruh di dalam politik Indonesia. Kelompok buruh di Indonesia memiliki peran strategis dalam sejarah politik nasional, namun hingga saat ini posisi tawar mereka masih relatif lemah. Elit serikat buruh seperti KSPSI, KSPI, KSBSI, dan Partai Buruh kerap lebih fokus pada kompromi dengan elit politik demi kepentingan pribadi dan karir, dibandingkan benar-benar memperjuangkan aspirasi buruh diri di tingkat akar rumput. Hal ini memicu kritik dari kalangan buruh militan yang menuntut konsolidasi massa, aksi mogok nasional, serta perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan buruh, terutama Undang-Undang Omnibus Law. Aksi unjuk rasa ribuan buruh di DPR pada tanggal 6 Februari 2025, lebih dari 5.000 buruh dari wilayah Jabodetabek yang tergabung dalam FSPMI dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi serupa juga berlangsung secara serentak di sejumlah kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam. Mereka menuntut keadilan sosial, perlindungan hak-hak pekerja, serta menolak kebijakan yang dinilai merugikan buruh, khususnya Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden FSPMI menyatakan bahwa aksi ini merupakan momentum untuk menyampaikan aspirasi buruh sekaligus bentuk aspirasi terhadap kebijakan pro rakyat yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Namun kritik terhadap elit serikat buruh yang lebih dekat dengan elit politik daripada memperjuangkan kepentingan buruh tetap mengemuka. Dinamika politik buruh dan partai buruh. Partai buruh hadir sebagai wadah politik bagi aliansi pekerja, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal termasuk ojek online. Fokus utama partai ini adalah memperjuangkan penghapusan Omnibus Law, hak cuti melahirkan, pensiun penghapus outsourcing, serta jaminan asuransi kesehatan. Meski menghadapi tantangan besar seperti fragmentasi internal dan kesulitan menembus ambang batas parlemen, keberadaan Partai Buruh menjadi fondasi penting dalam konsolidasi kekuatan politik progresif dan strategi jangka panjang menghadapi pemilu mendatang. Tantangan aktual, PHK massal dan pelemahan serikat buruh. Pada tahun 2025, kondisi buruh di Indonesia semakin tertekan. Janji penciptaan jutaan lapangan kerja melalui Omnibus Law dan bonus demografi tidak terrealisasi. Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal melanda berbagai sektor industri, diperparah oleh dampak perang dagang global serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Akibatnya tingkat pengangguran meningkat dan prospek masa depan buruh menjadi suram. Banyak generasi muda mengalami frustasi hingga muncul gerakan kabur aja dulu sebagai bentuk ekspresi ketidakpastian masa depan.